warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Gelagan 2, Ibu Dian Rusmaili SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gelagan 2, serta yang kami hormati dan berbahagia Ibu narasumber kita, Ibu Eli Sulistianingsih, SPD yang akan mendiseminasikan aksi nyata dalam materi budaya positif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Gelagan 2, Ibu Eli Sulistianingsih SPD, dengan harapan semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas petunjuknya kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan membawa tuturan agama Islam, agama yang kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Gelagan 2 atau Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata diseminasi budaya positif yang pemaparannya akan disampaikan oleh Ibu Eli Sulistianingsih SPD, dan terakhir acara yang pemungkas yaitu diskusi tanya jawab dan penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Dian Rusmaili SPD. Kepada Bu Dian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bu Eli nanti sebagai narsum, dan Pak Juni, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara diseminasi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbi atas segala rahmat dan nikmatnya yang selalu terlimpahkan kepada kita semua sampai detik ini, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat bisa mengikuti acara diseminasi. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit mungkin perbedaan, karena dulu saya juga CGP angkatan 4, di angkatan 4 kayaknya ini belum ada. Ini kalau di angkatan saya hanya berupa foto-foto terus laporan saja. Kalau di angkatan 11 ini harus ada videonya dan tidak boleh tersedia tidak boleh tersedia. Ini benar-benar berarti BPGT sudah memperketat Jadi nanti guru penggerak ini bukan hanya cuma modal pinter membuat laporan, tapi memang benar-benar dilakukan. Nah, dengan adanya ini Bu Dian sangat setuju sekali. Jadi sebenarnya setelah
CDP ini nanti menjadi guru penggerak, itu berbicara di depan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kalau dulu di angkatan yang Budian itu cuma ya foto-foto gitu aja. Jadi kalau ini memang benar-benar realitas harus dilakukan. Mengapa? Itu tadi. Karena kompetensi ini setelah Bu Eli atau Pak Juni selesai guru penggerak, selesai pendidikannya, maka kemampuan ini akan sangat diperlukan, yaitu berbicara di depan umum atau di depan publik, kemudian menjelaskan niat baik guru penggerak itu seperti apa sih. Jadi bukan hanya ngejak ngomong dok, tapi memang ada aplikasinya, memang ada penerapannya. Dan ini salah satu latihan ya, latihan nanti kalau jenengan sudah lulus guru penggerak. Dan saya harapkan Bapak Ibu guru yang di sini juga semangat untuk ikut. Jenengan jangan takut banyaknya tugas. Jangan takut, oh nanti ini kalau lulus ini jadi ini, jangan dipikir itu dulu. Niatnya di awal carilah ilmu. Kalau sudah mencari ilmu, dapat ilmu, maka langkah selanjutnya adalah amal ilmu. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, insya Allah hidup kita tidak sia-sia. Jadi kita niatkan yang baik, biar ilmu-ilmu di guru penggerak ini sampai ke murid kita. Ilmu-ilmu di guru penggerak ini adalah bagaimana kita sebagai guru itu menjadi guru yang baik, yang bisa menyenangkan anak-anak kita yang kesulitan belajar. Kalau gurunya tidak tahu sebabnya apa ya kok anak ini kesulitan belajar, kalau ikut guru penggerak insya Allah nanti diajari bagaimana cara merawat atau menangani masalah anak di kelas itu seperti apa. Jadi ini Budian setuju sekali. Nanti ketika aksi nyata dilakukan, Budian harapkan Bu Eli atau siapapun juga nanti yang mau ikut pelatihan guru penggerak semangat. Semangat Bu Eli ya, tenang. Budian rasa itu saja sambutannya. Semoga ini nanti bisa berjalan lancar. Kita berdoa saja semua agar apa yang diingatkan Bu Eli dan teman-teman guru penggerak lain bisa terlaksana dengan baik. Dari saya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Gelagan 2. Untuk acara selanjutnya, yakni pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Ibu Eni Sulistianingsih SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tegang. Saya punya sebuah pantun. Nanti kalau saya bilang pantun, dengan bilang cakep, nggak ya? Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Memakai pedang bukan petani. Cakep. Terima kasih atas kehadiran semuanya di acara diseminasi saya hari ini. Cakep. Terima kasih. Pak Juni, bantuannya. Alhamdulillah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu aksi nyata saya yang ini memang benar harus saya aksikan atau saya diseminasikan kepada rekan-rekan sejawat saya, khususnya kepada teman-teman yang ada di sekolah sini di UPT Satuan SDN Gelagan 2. Nah, di sini saya akan memaparkan dua kegiatan. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Yang kedua, pengalaman menerapkan konsep-konsep inti budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Karena tujuannya dari guru penggerak itu yang dari awal itu di kelasnya dulu. Kalau memang saya sudah bisa
saya tularkan. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah saya terapkan ke anak-anak, dan saya akan di sini mohon maaf saya bukan menggurui ya, tetapi kita sharing, kita belajar bersama, kita berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Dan nanti apabila ada kekeliruan atau kesalahan, monggo diingatkan. Next. Nah, yang pertama adalah konsep-konsep inti budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep-konsep inti itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini nanti ketujuhnya insya Allah akan saya paparkan. Ya Bapak Ibu, monggo dengan senang hati mengikutinya karena kita saling berbagi. Nah, supaya lebih bersemangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Nah, bukan untuk anak-anak saja, tapi Bapak Ibu gurunya juga ikut bersemangat. Ini Bapak Ibu diikuti ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, semangat. Ya kan ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Nah, sebelumnya karena ini budaya positif, saya monggo Bapak Ibu saling berhadapan. Oh maaf, Bu Umi sama Pak Juni sama Pak Sulaiman nanti. Kemudian bisa melihat senyum ke semuanya. Ini berhadapan dua-dua, monggo Ibu di situ nggak apa-apa. Monggo saling berhadapan. Nah, terus saling melihat dan tersenyum. Saling melihat dan tersenyum. Bisa kan? Saling melihat dan tersenyum. Nah, senyum melihat dengan hati yang paling dalam, saling melihat tersenyum, hilangkan rasa gundah gulana yang ada, saling tersenyum. Nah, terima kasih. Apakah bisa tersenyum dengan teman-temannya? Alhamdulillah. Itulah salah satu dari budaya positif. Salah satunya adalah kita harus tersenyum, tetapi tidak tertawa terbahak-bahak, tidak tertawa sendiri. Maksudnya untuk menerapkan budaya positif yang pertama dengan hati yang senang, dengan senyum yang baik, saling menghargai dan saling berkolaborasi. Terima kasih. Next, Pak Juni. Nah, sekarang ada kegiatan lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan sudah berpasangan, Nah, berpasangan. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan coba dikepalkan tangannya. Dikepalkan tangan. Yang kanan saja. Khususnya Bu Yayu sama Derek mengepalkan tangan. Pak Sulaiman sama Bu Rahma. Kemudian juga boleh mengepalkan tangan. Dikepalkan tangan. Jenengan membayangkan yang di kepala tangan jenengan ini sebuah benda yang sangat berharga. Yang jenengan semua tidak mau kehilangan. Intan berlian boleh, emas permata, uang 1 miliar boleh. Dibayangkan di genggaman jenengan semua ini adalah barang yang paling berharga. Monggo digenggamnya senapat-napatnya, jangan sampai ada yang mau ambil. Nah, tugasnya di sebelahnya, yang di sebelah kiri membuka genggaman tangan. Nah, tadi membuka genggaman tangan. Ayo, yang sebelah kanan, ibu sebelah kanan, semua tenaga jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Yang sebelah kiri menggenggam supaya membuka supaya terlepas. Supaya terlepas. Diusahakan yang satu mempertahankan genggamannya. Ada yang bisa tergenggam? Dan ada yang sangat kuat sekali. Iya, sudah selesai. Nah, sekarang gantian Bapak Ibu. Gantian. Sekarang yang Bapak dan Ibu sebelah kiri menggenggam tangan. Ya, menggenggam tangan. Yang Bapak Ibu sebelah kanan membukanya, bisa atau tidak? Membuka. Ya. Buka, sadar? Tidak ada yang bisa. Yang sesi pertama tadi tidak bisa terbuka.
Ini bisa. Tidak bisa. Ya. Nah, Bumi juga tidak bisa terbuka, Bumi nggak bisa terbuka. Ya terima kasih. Berarti yang bisa membuka Pak Sulaiman, bisa membuka Bapak Juni. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya tadi menjawab seperti itu? Menggenggam tangan. Siapa tadi tidak ada yang terbuka tangannya? Nonton? Cuma satu, Bapak Juni ya. Jadi ini maksudnya di dalam budaya positif ini nanti menjelaskan posisi kontrol kita. Jadi kalau genggaman tangan tadi, siapa yang bisa membukanya itu yang mengontrol. Siapa yang mengontrol bisa membuka dan menutup tangan kita? Dirinya sendiri. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi yang bisa membuka tangan kita, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Sama dengan budaya positif ini. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan asalkan kita sendiri yang bisa mengontrol membukanya. Kalau siapapun yang menyuruh kita, mengajak kita untuk melakukan budaya positif, kalau dari dirinya tidak mau, tidak akan bisa. Seperti itu maksudnya. Dan kalau seperti Pak Juni tadi bisa terbuka, saya mau tanya dulu, Pak Juni kenapa tadi kok bisa terbuka? Apa tidak kuat? Apa memang jenengan suka rela membuka? Oh iya, ikhlas membuka, terima kasih. Oh jadi gini maksudnya berarti Pak Juni ya. Pak Juni kan mempunyai kontrol untuk membuka dan menutup. Pak Juni kemudian merelakan. Oh ya saya mengikuti saja, berarti dengan ikhlas hati. Berarti tetap yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Seperti nanti juga budaya positif yang kita terapkan di SD kita, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Meskipun Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman semuanya mengajak, memaksa kita untuk melakukan budaya positif itu, tetapi kalau dari kita sendiri, dari kontrol diri kita sendiri tidak mau, maka tidak akan terlaksana. Nah mudah-mudahan nanti insya Allah dengan adanya diseminasi ini budaya positif, semuanya mau membuka hatinya untuk melakukan budaya positif. Terima kasih. Next Bapak Juni. Nah ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi miskonsepsi. Jadi itu banyak yang menyalahartikan tentang kontrol ya, makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau saya sendiri biasanya itu saya merasa saya itu bisa mengontrol siswa saya. Saya bisa. Oh saya anak ini harus tidak boleh terlambat. Saya itu merasa bisa karena saya sebagai guru. Sebetulnya itu tidak. Kalau tidak ada kesadaran dari murid sendiri, itu pasti akan diulangi lagi. Itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita, ayo anak kita bujuk dengan penguatan, dengan pujian positif, mereka akan mau. Itu berarti kita bisa mengontrol, tidak. Jadi harus dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita biasanya mengkritik anak-anak didik kita, itu tujuan kita kan supaya anak berubah, ya. Tapi itu adalah miskonsepsi juga. Sebetulnya itu meninggalkan bekas luka di hatinya. Jadi anak-anak mau karena kita takut dengan kita, bukan dari dirinya sendiri. Dan itu nanti bisa diulangi kalau bukan dari instingnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sendiri sebagai orang dewasa itu beranggapan kalau saya bisa memaksa anak-anak saya, ayo nak kamu harus seperti ini seperti itu tidak bisa ternyata. Harus dari dalam diri anaknya sendiri. Kita hanya cuma bisa menuntun saja, tidak bisa mengontrolnya. Kita hanya bisa menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas pendidik itu adalah menuntut tumbuh kembangnya anak-anak. Karena anak-anak itu dari lahir itu bukan seperti kertas kosong yang dengan mudah kita coret-coret, karena anak itu terlahir sudah mempunyai garis-garis samar, punya bakat sendiri, dan tugas guru adalah menebalkan garis-garis itu. Seperti gini, anak yang suka olahraga, jago olahraga, kita paksa untuk mengikuti pintar matematika, tidak akan bisa, meskipun kita dengan sukuan tenaga, dengan niat yang bagus, tidak bisa.
Nah, jadi anak itu punya bakatnya masing-masing. Guru tugasnya menemukan bakat itu dengan cara berusaha membinanya, membimbingnya, dan jangan lupa mendoakannya. Insya Allah, karena yang bisa membolak-balikkan hati anak-anak dan juga kita semua adalah Allah. Dan next. Nah, ini perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dulu kita itu masa stimulus respon itu sudah baik, kemudian sekarang itu ada perubahan paradigmanya, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita itu berhadapan sama kebutuhan kita, tetapi dalam teori kontrol realita kita atau kebutuhan kita itu tidak sama, karena setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, okay? Karena stimulus respon itu seolah-olah orang ini dapat mengontrol kita, dapat mengontrol perilaku kita dalam jangka panjang, tetapi nyatanya tidak bisa. Sedangkan di teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir menerapkan budaya positif atau sikap positif. Karena kalau kita sudah menerapkan budaya positif, insya Allah jangkanya akan panjang. Tidak seperti di stimulus respon yang harus ada respon dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Next, Bapak Juni. Nah, disiplin positif, jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, okay? Nah, terus disiplin positif itu artinya apa, Bapak Ibu? Kalau disiplin itu kan belajar. Sedangkan saya sendiri beranggapan kalau disiplin itu harus taat peraturan. Kalau ada aturan harus kita taati. Kalau tidak ditaati kena hukuman, seperti itu, okay? Padahal disiplin sendiri artinya belajar. Kita belajar tidak boleh takut. Nah, disiplin positif artinya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita kan menyadari bahwa anak-anak kita sendiri kalau ingin disiplin pasti insya Allah sebagian besar takut dihukum, ya? Takut kena hukuman dari kita. Nah, makanya dia melakukan disiplin. Tapi kalau disiplin positif itu dari kesadarannya sendiri, tidak takut dihukum, ngaten. Nah, cara penerapan disiplin yaitu mengajak anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya mau tanya dulu, Bu, nilai kebajikan itu apa saja nih contohnya? Tanggung jawab, pinter. Terus, ngamun seperti anak di saya pinter gitu. Tanggung jawab, terus apa lagi? Kejujuran, sopan santun, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu seperti profil belajar Pancasila. Next, Bapak Juni. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya, atas kesepakatan bersama. Okay? Nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yakni dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan dari ke-6 institusi atau organisasi. Yang pertama ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Nah, insya Allah pasti sudah tahu semuanya. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di dalamnya itu masih ada elemen-elemen yang sangat banyak, ya. Kemudian ada 2 dari IPO Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter, terus kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Next. Ada kemudian yang kelima, The 7 Essential Virtues, kemudian The Virtues Project. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada nilai-nilai kebajikan yang insya Allah harus diterapkan. Kira-kira nopo ya kalau di profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebajikannya kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka semuanya. Kira-kira yang di depan saya ini
semuanya ini ya, profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan terutama yang kita terapkan di kurikulum Merdeka. Nah itu Bapak Ibu hafal ya, hafal sedanten. Nah menyanyi Budia ya, Budia mau menyanyi profil pelajar Pancasila. Monggo hafal semua kan ya. Monggo sinten sing mau menyanyi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, ada yang hafal? Nanti ada yang nyanyi, nanti saya sambil gerakan. Ada yang mau? Oh gini aja, sama saya dulu, nanti barangkali ada yang maju ya. Ini, saya mengajarkan kepada anak-anak gini supaya cepat hafal. Biasanya kalau dibuat nyanyi itu hafal ya Bu ya, cepat hafal gitu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah supaya anak semangat ada gerakannya. Monggo ada yang mau maju nyanyi? Kalau Budi ini biasanya menyanyinya enak. Nanti saya bantu sambil bergerak, sambil gerakan. Selamat Budia, ayo Budia, nyanyi, ayo Budia, monggo. Monggo. Namanya gerakannya. Nanti Bapak Ibu menirukan, Nah, yang kalau gini, belajar gini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nalar kritis. Coba ya, silakan dong Bapak Rami. Berdiri semuanya, monggo. Monggo Budia, nanti saya juga. Menyanyi semuanya. Dia silakan menyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi, Bapak sekolah senang soalnya. Gimana Ibu? Kelas 1. Oh, Ibu kelas 1. Budia di depan juga. Yang menyanyi dari Budia sama Budaya Keras. Apa gerakannya? Mau? Kan? Oke. Budia sama Budaya Keras. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih, nanti jelasin deh. Selamat datang Bapak Roni dan Bapak Afif. Next sobat ini. Nah ini sudah next tadi di kurikulum Merdeka. Nah kemudian yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan kebaikan atau hal-hal positif itu yang pertama karena menghindari hukuman, takut dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak pengen berbuat baik supaya ingin dipuji atau diberi hadiah seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu kalau ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu menginginkan menjadi orang bagaimana? Itu berarti dari dirinya sendiri, yaitu dari motivasi internal dari dirinya. Kemudian yang nomor
1 dan 2 itu eksternal, bukan dari dirinya, bukan dari kemauannya, yaitu yang pertama melakukan kebaikan karena takut dihukum. Nah, kemudian yang kedua ingin mendapatkan imbalan. Tetapi yang ketiga itu adalah dari dirinya ingin menjadi orang yang lebih baik. Next. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman pernah dengar Pernah. Kalau nanti kalau gak kerja sampai tak hukum, biasanya kan gitu Kemudian ada konsekuensi. Apa bedanya sama restitusi? Nah, kali ini kalau hukuman itu termasuk identitas, itu ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau identitas gagal itu adalah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak kalau menerima hukuman pasti hatinya itu sakit. Seperti kita, kalau kita melanggar sesuatu dihukum, hati jenengan sakit napa mboten? Meskipun kita salah, saya sadar salah, tetapi ketika saya diberi hukuman, insya Allah hati saya pasti merasa sakit, Kemudian tidak nyaman, kemudian korban mendapat keadilan. Contoh anak yang tarung tadi, ya ada yang korban, ada yang anak yang melukai tadi itu mendapatkan hukuman. Nah, dia juga merasa sakit. Aku dihukum sampai bapak ibu guru, itu biasanya membekas lukanya. Kemudian yang korbannya tetap mendapat keadilan, enak dihukum bapak ibu guru. Tetapi ini jangkanya pendek, bukan jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi dan tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Kenapa kok tidak nyaman dalam jangka pendek? Nah, nanti ada lagi, Kemudian korban bisa diabaikan. Jadi kalau memberikan konsekuensi, umpamanya tadi tarung. Nah, yang apa itu? Yang garai tadi kan dapat konsekuensi, yang ini ya bisa. Memberikan masukannya, monggo berapa monggo? Saya tidak bisa berlari ke sana. Monggo maju ke depan. Tidak apa-apa. Monggo. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan? Karena jika bahasanya itu menggunakan kata peraturan, itu kesannya dari eksternal saja. Jadi sesuatu yang diharuskan sama pihak lain, misal dari gurunya seperti itu. Kalau pakai kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang pertama kesepakatan. Kalau kesepakatan itu adalah hasil dari rembukan bersama. Jadi siswa itu setuju kalau ada sesuatu yang harus ditaati seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu lebih siswa itu lebih merasa memiliki, ikut memiliki kalau ini keyakinan yang harus saya miliki sebagai anggota kelas ini. Ada tambahan lagi? Kalau Bapak Ibu ada tambahan? Nah, terima kasih untuk Mbak Rama, kita beri tepuk tangan. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, jadi mengapa sih kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Monggo Bapak. Jadi kenapa? Seperti tadi yang disampaikan Bu Rama, kalau peraturan itu dari mana tadi Bapak Ibu? Dari eksternal, dari orang lain, satu arah yang membuat peraturan. Jadi anak-anak harus menaati kita yang membuat peraturan. Anak-anak tidak tahu. Jadi yang membuat peraturan itu cuma gurunya sendiri, dan anak-anak dituntut untuk mematuhi itu peraturan. Dan anak-anak biasanya sulit untuk sadarnya, karena itu peraturan itu seperti gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai? Nah, kan ada peraturan seperti itu, Nah, jawabannya apa, Pak? Kenapa kok kita disuruh memakai helm? Dan kenapa kamu? Supaya tidak ketilang. Terus kenapa malih? Keselamatan. Nah, yang supaya tidak ketilang tadi itu kan peraturan.
dari eksternal, dari polisi. Nah, kalau peraturan bisa nggak melanggar? Bisa. Kenapa? Kalau polisi, Kak Popos nangkini itu seperti saya tidak pakai helm. Nah, seperti itu peraturan bisa sewaktu-waktu dan gampang untuk dilanggar. Tetapi kalau keyakinan tidak memakai helm, apa? Kalau keyakinan demi keselamatan. Nah, itu seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, betul memang betul sekali. Kalau peraturan itu eksternal dari orang lain yang membuat, tetapi kalau keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Dan kalau kita mau melanggarnya, itu takut dengan dirinya sendiri. Takut demi keselamatan kita, supaya kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang baik. Jadi kalau sudah keyakinan itu nanti pasti dilakukan, ya, tidak karena paksaan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Sama seperti tadi, demi apa? Keselamatan. Juga itu sudah keyakinan kita, kesehatan kita. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada dengan menjalankan peraturan seperti memakai helm tadi. Kalau hanya peraturan, cedek hari ini gawe tidak apa-apa, tidak ada polisi. Tapi kalau sudah keyakinan, itu sudah tertanam di hati kita demi keselamatan. Tidak ada yang menyuruh, pasti melakukannya. Dan next. Nah, jadi keyakinan kelas itu, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ada kesepakatan, tidak semena-mena dibuat oleh guru saja, tetapi harus ada kesepakatan dua arah. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang sudah atau yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, diyakini dan diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan siswa kita untuk mencurahkan ide atau gagasannya, pengen membuat kelas yang baik itu bagaimana. Kemudian setelah itu guru mencatat dari masukan anak-anak, kemudian atau kalau saya menerapkannya melalui sticky note tadi, kemudian ditempel, kemudian setelah anak-anak mencurahkan pendapatnya, jadi biasanya anak-anak kan begini, dilarang makan di dalam kelas, ditulis, ditempel. Nah, setelah dari curahan pendapat anak-anak, guru itu kemudian mengganti kalimat negatif dari anak-anak tadi menjadi kalimat positif. Misalnya ada anak yang seperti ini, curah pendapatnya, dilarang bermain sepak bola di kelas. Nah, terus kan ada kata dilarang berarti negatif, itu diganti kalimat positif. Nah, kira-kira apa kalimatnya? Ya, bermain sepak bola saat istirahat boleh, bermain sepak bola di luar ruangan. Nah, seperti itu. Jadi kata negatifnya itu dihilangkan, ya. Kemudian meninjau kembali dari kesepakatan tersebut yang sudah dibuat menjadi kalimat positif, kemudian dilakukan menyusun keyakinan dari kesepakatan tadi yang kalimatnya sudah positif disusun menjadi atau dibuat menjadi keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu, menggunakan saya dengan punya saya ngomong ada di depan. Nah, ini adalah curahan pendapat dari anak-anak. Anak-anak mencurahkan pendapatnya, pengen kelasnya itu bagaimana supaya disiplin, tanggung jawab, teratur. Ini anak-anak nempel dulu di situ, ditempel. Kemudian tugasnya guru mengelompokkan. Kan biasanya anak kan tidak kerja kelompok sendiri-sendiri. Jadi guru itu mengelompokkan, oh ada yang disiplin saya kelompokkan seperti itu. Kemudian ada yang tidak boleh bermain di dalam kelas, ada yang itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, saya membuat dari pernyataan anak-anak yang ada kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif, dibuat kesepakatan kelas itu, dibuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kalau sudah terkumpul, dicari atau dibuat keyakinan kelas melalui nilai-nilai
kebajikan universal. Nah ini juga anak-anak sendiri yang membuat kemarin. Setelah di depan, kemudian, nah ini keyakinan kelasnya contoh. Ini ada saling menghargai. Kemarin ada kan di situ ada yang tersusun gini. Apa itu mendengarkan bu guru saat menerangkan, berarti saling menghargai. Dari nilai-nilai kebajikan ada saling menghargai, saling menghormati, rukun saklawase. Tadi itu kan bilang hidup rukun, katanya rukun saklawase. Ya wes gak apa-apa, biar mudah diingat. Ditulis rukun saklawase ini anak-anak sendiri. Kemudian tanggung jawab, disiplin, kesehatan, sopan santun. Karena kemarin itu kan anak-anak namanya anak ya, meskipun sering diingatkan saya membuat dan saya menebu maturi wariwi. Nah itu membuat akhirnya setelah saya lihat dalam 1 minggu saya ajak membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu tadi dibuat keyakinan kelasnya supaya tertanam di hatinya ada sopan santun. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita harus bersikap sopan santun. Nah itu. Jadi gini Bu, kayak tadi maunya dari izin keluar. Loh, ayo keyakinan kelasmu apa? Dia langsung ingat, langsung melakukan. Tapi di bukan setelah kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 1 kali langsung berubah, tidak. Tugasnya guru membimbingnya. Tetap seperti itu, insya Allah. Kalau diiringi dengan usaha, doa dan ikhlas, anak-anak insya Allah bisa berubah nanti. Nah, next Bapak. Nah, ini adalah satu lagu ya. Ini adalah peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri. Ini nilai kebajikannya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bukan peraturan di kelas saja, tetapi ini di luar ini. Ini contoh di lingkungan masyarakat. Karena budaya positif tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah. Tulis lagi ya Bu ya. Monggo sambil dimakan tidak apa-apa. Kalau nanti bapaknya iya. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nah, kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Coba dilarang melakukan kekerasan. Hidup. Rukun saklawase tadi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, seperti tadi giliran ke kantin, berlari ke kelas atau koridor. Dede, coba lihat jawabannya. Masih nyala? Nah ini jawabannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah nilai kebajikannya disiplin, komitmen, menghormati juga atas kesepakatan yang dilakukan. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran dan menghormati. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas, itu juga keselamatan dan keamanan supaya tidak terjatuh. Nah, ini budaya positif itu Bapak Ibu dimulai kalau ini di sekolah kita dimulai dari membuat kesepakatan kelas dulu. Kalau kesepakatan kelas sudah, timbullah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah diterapkan,
di lingkungan kita menjadi positif. Kalau sudah semuanya lingkungan positif, akhirnya di sekolah ini terlaksanalah budaya positif. Nah, ini yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan juga percaya diri. Next. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang yang pertama menstabilkan identitas. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya guru membuat pertanyaan-pertanyaan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, betul-betul tidak merasa bersalah. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu perkataan atau kalimat yang dilontarkan atau diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh, ada siswa yang makan di kelas. Nah, kalau kita untuk validasi tindakan, untuk begini, kenapa sih kalau Bu Guru boleh tahu kenapa kamu kok makan di kelas? Nah, jadi anak-anak bilang lapar. Nah, karena kebutuhan dasarnya dia lapar. Kalau dia sudah kenyang, tidak mungkin melakukan seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu bertujuan untuk termotivasi secara internal dari dirinya untuk berubah. Kalau tadi karena lapar, terus kita kalau begitu, kalau supaya tidak lapar harus bagaimana, nak? Sarapan, Bu. Nah, berarti kan sudah tahu. Berarti keyakinan kamu apa kalau begitu? Harus itu, Bu. Harus tidak boleh makan di kelas supaya tertib, supaya rapi, tidak mengganggu temannya yang belajar, supaya tidak anak teman-teman tidak ingin jajan juga, seperti itu. Monggo. Ya, jadi kesimpulannya budaya positif itu harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal untuk melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Jadi visi dan misi sekolah itu bisa tercapai kalau budaya positif di sekolah ini terlaksana. Dan membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama dan kolaborasi antara seluruh warga sekolah, antara kepala sekolah, kemudian guru dan juga siswa, semuanya harus saling bekerja sama. Misalnya kepala sekolah saja yang berjalan melaksanakan budaya positif tidak bisa, kita saja gurunya tidak bisa. Jadi harus ada kerjasama dan kolaborasi. Nah, jadi itulah kesimpulan dari budaya positif. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ya, kemudian tinggal sedikit, yaitu pengalaman dan penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang saya lakukan di kelas. Ini penerapan keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk membuat keyakinan tadi sama seperti tadi, anak-anak mencurahkan pendapat, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian menemukan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan inilah yang dimasukkan daftar untuk disepakati tadi. Kemudian anak-anak setelah membuat keyakinan menyetujui dengan menandatangani seperti ini. Nah, kalau ada yang melanggar, ayo kamu kemarin sudah meyakini seperti ini. Nah, ini ada tanda tangan siapa? Saya, Bu. Jadi anaknya gampang untuk berubah. Nah, ini keyakinan sudah. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Siswa datang terlambat ke sekolah. Bisa, Pak? Bisa video. Ini siswa datang terlambat ke sekolah. Ini saya nanti melakukan segitiga restitusi.
Sebagai contoh saja, diterlambat. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi guru ini nggak boleh ngamuk-ngamuk ya, Bu. Nggak boleh menghukum. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa kok terlambat. Senyum ya, Bu. Penuh dengan senyum. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat atas kesepakatan bersama. Ya, itulah penerapan saya tentang segitiga restitusi yang ada di sekolah. Nah, ini tadi juga ada saat makan nggak apa-apa, sudah sama saja, sudah satu aja. Oh gitu ya. Nah, ini ada siswa makan di kelas pada saat jam pembelajaran. Saya juga menerapkan penerapan segitiga restitusi, nggak langsung diamuk-amuk, Bapak Ibu. Ya udah ya, harus diamuk-amuk ini. Biasanya kita gini, mana di kelas? Ya sekarang nggak apa-apa, monggo di dahar, dia monggo di maem.
restitusi yang pernah saya lakukan, dan ini adalah testimoni dari murid. Setelah mereka melakukan kesalahan tadi, mereka merasa sakit hati, merasa menemukan solusi. Oh ya, sudah. Jadi anak-anak setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak menyampaikan pendapatnya, apakah mereka itu bisa mencari solusi atau tidak. Itu saja apa yang saya sampaikan. Oh iya, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan atau masukan, atau ingin bertanya apa yang belum dipahami. Nanti kita sama-sama belajar dan saling sharing di sini, atau tentang segitiga restitusi tadi, atau 5 posisi kontrol, atau bagaimana cara melakukan tindakan ke siswa. Monggo. Jadi nanti kita sama-sama belajar juga. Karena saya di sini juga masih belajar dalam pendidikan, gitu. Dan juga kalau guru penggerak sekarang ini, Bu, setelah dikasih diterapkan, jadi diterapkan langsung. Iya, biar tidak lupa. Monggo Bu Umi, sebentar lagi pembukaan angkatan 12 insya Allah. Pak Afif, Bu Yayu, Bu Dia, Bu Rosi. Nanti Bu Rahma mungkin nunggu 5 tahun, Bu. Iya. Segitiga restitusi? Oh, berarti tahap ikut angkatan 12. Monggo ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan, masukan? Sebelum membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dulu baru dimasukkan ke keyakinan kelas. Iya. Ini jadi tahapannya untuk membuat keyakinan kelas itu, anak-anak diminta mencurahkan pendapatnya dulu. Ingin apa ya? Ingin peraturan, bukan ya peraturan, tetapi yang disepakati. Ingin kelasnya itu bagaimana yang supaya bersih, rapi, disiplin. Itu anak-anak disuruh mengungkapkan pendapatnya. Setelah itu kalau saya supaya anak-anak seneng, saya kasih sticky note tadi untuk ditempel. Nah, setelah ditempel, semuanya sudah mencurahkan pendapatnya. Nah, gurunya memilah. Kan ada yang sama, kan tadi ada yang sama. Setelah dipilah-pilah, kemudian membuat kesepakatan tadi, mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kan ada anak yang bilang begini, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Karena kata tidak itu berarti kalimat negatifnya. Kemudian diubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positifnya kira-kira apa, Bu? Datang tepat waktu. Jadi saya tulis datang tepat waktu. Setelah semuanya jadi kalimat negatif tadi dirubah menjadi kalimat positif, dicari keyakinan nilai-nilai kebajikan tadi. Dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau datang tepat waktu berarti apa? Disiplin. Terus apa? Dan keyakinan kelas itu kalau bisa tidak boleh banyak-banyak, maksimal 3 sampai 7. Kalau sampai 20 anak-anak itu mudah lupa, gitu. Jadi yang mengenal saja. Insya Allah kemarin saya sudah dari kesepakatan itu saya cari nemu 7 juga. Namanya 6 terus ditambahin ada rumus saklawase tadi itu. Anak-anak sendiri rumus saklawase, Bu. Nah, diusahakan anak-anak kalau membuat keyakinan kelas, membuatnya sendiri, dibentuk terserah, boleh membentuk daun warung. Bu, saya suka bunga, dibentuk bunga, itu kreativitas siswanya sendiri. Nah, setelah itu ditempel, nah ini masih tulisannya elek, Bu, kersane boleh. Jadi ditempel dan anak-anak supaya nanti benar-benar meyakini dan bertanggung jawab, anak-anak disuruh tanda tangan. Berarti dia memang betul-betul menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, ditandatangani. Terus ditempel di dinding kelas supaya anak ingat dan tidak lupa. Wonten malih? Monggo nanti bisa diterapkan. Nggih. Kelas rendah dibimbing. Nah, gurunya ini memang dipilih kelas rendah itu guru yang insya Allah Bu Dia sudah memilih yang telaten. Jadi gini, diminta Bu, mamanya bahkan anak kecil ada yang sudah
Lalu diharapkan anak-anak kan diberi penjelasan. Setelah itu kan tidak semuanya, apa semuanya tidak bisa menulis Bu? Ya ada beberapa ya. Oh ya, yang tidak, yang ada beberapa itu kan didampingi Bu ya, ya semuanya didampingi, tetapi yang lebih itu makanya gini, Bu, gak boleh bermain di kelas Bu, ya apa tulisannya ya? Tidak boleh bermain di bimbing, tidak boleh. Sama sudah mulai bisa kan Bu ya nulis? Seinti ya. Kalau semua tidak bisa Bu Eli, nah jadi ditanya jenengan Bu yang mencatat. Tidak boleh kan di kelas dicatat sama Bu Yayu gitu. Jadi dari apa itu pendapat anak-anak tadi kan sudah dicatat. Kan dicatat sesuai dengan permintaan anak, tidak boleh apa-apa kan ada kalimat negatif. Nah itu nanti dari kalimat negatif Bu Yayu membinakan ke kalimat positifnya. Memang kalau guru kelas rendah double memang gitu. Karena belum bisa begitu mandiri seperti kelas 6 yang sudah bisa kayak menghias-hias seperti ini. Susah ya dibimbing, insya Allah dibimbing pelan-pelan. Gini, kira-kira kamu pengen kelasnya yang bagaimana nak supaya kamu itu di kelas itu nyaman belajarnya. Kalau ya diganggu, ya memang ada saatnya insya Allah dengan keterangan Bu Yayu diganti oleh Allah dengan keberkahan, amin. Tuh, gini, kalau kalian Bu Yayu, sabar. Berarti ekstra membimbing oleh Bu Yayu, gini. Lalu, Aku kan mau tanya juga ya. Kelas 2 kan termasuk kelas rendah juga ya. gini. Saya kemarin waktu awal masuk itu sudah buat ini Bu, apa pada kelas Iya. saya juga tanya ke anak-anak, mau kelasnya yang gimana gitu. Anak-anak masih bingung. Terus itu berarti jadi akhirnya saya tuh kayak mengusulkan beberapa hal, beberapa poin ke anak-anak. Kalau ini setuju nggak? Kalau ini gimana? Oh, gitu. Karena kan anaknya masih belum apa ya, belum bisa seperti kelas rendah nalarnya ya, belum bernalar kritis benar-benar seperti kelas tinggi. Tidak apa-apa, memang dibimbing tidak apa-apa. Karena anak-anak padahal tidak bisa mengungkapkan, tidak apa-apa dibimbing. Bu Rama mengusulkan bagaimana kalau seperti ini, anak-anak mau, ya itu sudah kesepakatan kelasnya. Ya, dalam ada lagi Bu Rama. Berarti kalau guru kelas rendah memang harus ekstra membimbingnya, harus telaten, tapi jangan lupa semangat. Insya Allah nanti diganti oleh Allah keberkahan yang luar biasa. Ya. Nah, Male sama Male yang bertanya, Bu Rosi, sabar. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya. Itu adalah di aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yang memang kewajiban saya untuk memaparkan kepada rekan-rekan sejawat, terutama Bapak Ibu guru yang ada di SD Galang 2 ini. Dan saya juga pribadi berharap supaya budaya positif ini benar-benar terjadi atau benar-benar diterapkan di UPT Satuan Pendidikan SDN Galang 2 BJ atau sekolah tercinta kita, supaya anak-anak dengan adanya budaya positif, supaya dengan adanya kita melakukan budaya positif, anak-anak lebih betah untuk belajar di sekolah kita, dan semoga sekolah kita semakin sukses dan semakin maju dengan adanya budaya positif ini. Terima kasih, itu saja, mohon maaf, dan saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru menggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Bapak Ibu, beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk narasumber kita tercinta Ibu Eli Sulijaningsih yang sudah memaparkan dengan sangat jelas dan sangat gamblang. Sebelum kita tutup dan kita akhiri kegiatan pada hari ini, kesimpulan dari aksi nyata yang diterapkan oleh Bu Eli tadi bahwa benar kita itu sebagai seorang pendidik, yang pertama hanya bisa menuntun kodrat anak, bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah bawaan lahir dari si anak, potensinya, kekuatannya, kemudian
daya nalarnya itu adalah kodrat alam mereka. Misalnya seperti ibarat petani, Bapak Ibu, sebagai guru, itu hanya bisa menuntut tumbuhnya tanaman yang ditanam. Kalau misalnya petani menanam padi, ya hanya bisa menuntut kodratnya padi. Padi itu suka air. Tapi ketika petani menanam jagung, ya harus memahami jagung tidak suka air. Nah, seperti itu. Tugas kita sebagai guru adalah menuntut kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman karena anak itu hidup berdampingan dengan kita, melingkupi ruang dan waktu. Nah, maka kita akan terus-menerus membersamai mereka. Demikian juga budaya positif yang diharapkan oleh Bu Eli tadi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dimanapun berada, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, melainkan bisa diterapkan anak-anak ketika mereka sudah terjun di tengah-tengah masyarakatnya. Demikian Bapak Ibu, atas pemaparan dari Bu Eli, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Eli benar-benar membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sendiri sebagai pengantar acara dan juga moderator pada siang hari ini, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.